Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azeka Fairly Aura Putri dari kelas 12 MIPA 2. Jadi di sini saya akan membuat tutorial tentang sifat koligatif larutan. Simak video berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor 1. Ini yang diketahui massa C6H12O6 sama dengan 18, massa AlCl sama dengan 13,35, Mr C6H12O6 180, Mr dari AlCl3 sama dengan 1335,5, Kf air sama dengan 1,86. Di sini yang ditanyakan adalah delta Tf dan juga Tf. Yang pertama kita cari delta Tf. Rumus dari delta Tf adalah Kf per M dikali 1, Kf dikali M dikali 1 plus Kf dikali M dikali 1. Delta Tf sama dengan Kf 186, M rumusnya adalah gram per Mr, gram dari C6H12O6 adalah 18, Mr dari C6H12O6 adalah 180, dikali 1 plus 186 dari Kf dikali gram per Mr, gram dari AlCl6 Cl3 adalah 13,35 dan juga Mr dari AlCl3 adalah 133,5 dikali 4. Delta Tf nya karena belum diketahui, yang diketahui hanya Tf, jadi dipindah ruas menjadi positif, yaitu 0,93 sama dengan 186 dikali 18 per 180 disederhanakan menjadi 1 per 10 dikali 1 plus 186 dikali 13,35 per 133,5 disederhanakan menjadi 1 per 10 dikali 4. Kenapa bisa 4? Karena AlCl3 sama dengan 186 dikali 1 per 10 sama dengan 0,186 plus 186 dikali 1 per 10 dikali 4 sama dengan 0,744 sama dengan 0,93 derajat Celcius. Berikutnya mencari Tf. Tf sama dengan min delta Tf sama dengan, karena hanya seperti ini rumusnya, min delta Tf simpelnya, jadi tinggal dimasukin aja min 0,93 derajat Celcius. Udah hasilnya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2. Jadi di sini diketahui massa CaCl2 sama dengan 11,1 gram, VH2O larutan air sama dengan 500 ml, Kf air 1,86, MrCa sama dengan 40, MrCl sama dengan 35,5. Yang dicari adalah delta Tf. Langkah pertama kita mencari delta Tf, yaitu rumusnya Kf dikali M dikali I. Delta Tf sama dengan Kf, rumus dari M adalah gram per Mr dikali I. Rumus I adalah 1 plus N min 1 dikali alfa. Delta Tf adalah 0, karena delta Tf nya tadi belum diketahui, jadi Tf pindah ruas. Dari sini nomor 1 pindah ruas menjadi, karena ini min, menjadi 0,93 menjadi positif. Kf sama dengan 1,86 dikali 11,1 per Mr. Karena Mr nya belum diketahui, jadi 40 plus 35 dikali 5, 40 plus 35,5 dikali 2 sama dengan 111. Jadi Mr nya adalah 111 dikali 1 plus N sama dengan 3 kali 1 dikali alfa. 0,93 sama dengan 1,86, 11,1 per 111 disederhanakan menjadi 1 per 10 dikali 1 plus 2, 3 min 1 sama dengan 2, 2 dikali alfa sama dengan 2 alfa, 1 plus 2 alfa. 0,93 sama dengan 0,186, 186 dikali 1 per 10 sama dengan 0,186 dikali 1 plus 2 alfa.
sama dengan, karena ini pindah ruas menjadi 0,93 per 0,186 sama dengan 1 plus 2 alfa. 5 sama dengan 0,93 per 0,186 sama dengan 5 sama dengan 1 plus 2 alfa. Pindah ruas menjadi 5 min 1 sama dengan 2 alfa. 5 min 1 sama dengan 4 sama dengan 2 alfa. 4 per 2 karena pindah ruas sama dengan alfa, jadi alfanya bernilai 2. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan nomor 3. Soal nomor 3 yang diketahui adalah P sama dengan 40,8 mm, massa H2O sama dengan 90, massa COOH22 sama dengan 6, MrCO NH22 sama dengan 60. Lalu di sini yang ditanyakan adalah NT dan NP juga delta P. Langkah pertama, kita mencari delta P. Delta P rumusnya P dikali XT dikali T. Rumus dari XT adalah NT per NT plus NP. Jadi kita mencari NT dan juga NP-nya terlebih dahulu. NT sama dengan gram per mr. Gram adalah 6 per 60, lalu disederhanakan menjadi 1 per 10, diubah menjadi 0,1. Untuk N pelarut sama dengan gram per mr juga, 90 per 18 sama dengan 5. Lalu tinggal dimasukkan, delta P sama dengan P 40,8 XT NT per NT plus NP dikali 1, I sama dengan 1. Delta P sama dengan 40,8 dikali penjumlahan dari ini 0,02, karena hasilnya 0,799 sekian, maka dibulatkan menjadi 0,8. Menjelaskan nomor 4. Jadi yang pertama diketahui massa NaCl sama dengan 5,85, massa H2O sama dengan 100 gram, Kb H2O sama dengan 0,52, ArNa sama dengan 23, ArCl sama dengan 35,5. Dan yang ditanyakan adalah Tb larutan. Jadi yang pertama kita mencari delta Tb. Delta Tb sama dengan rumusnya Kb dikali M dikali I. Lalu dimasukkan delta Tb sama dengan 0,52 dari Kb dikali M gram per mr 5,8. Karena mr-nya belum diketahui, maka ArNa dan juga Cl dijumlahkan menjadi ini 23 plus 35,5 sama dengan 58,5. Jadi dimasukkan, lalu 1000 per 100 dari massa H2O dikali 2. Kenapa I bisa mendapatkan 2? Karena Na plus Cl sama dengan I, 1 plus 1 sama dengan 2. Lalu nih, delta Tb sama dengan 0,52 dikali 1 per 10, lalu dikali 10 per 1 dikali 2. Delta Tb sama dengan 0,52, ini bisa dicoret, lalu dikali 2. Delta Tb sama dengan 1,04. Lalu selanjutnya mencari Tb larut. Tb larut rumusnya delta Tb sama dengan Tb larut min Tb pelarut. Karena yang dicari Tb larut, maka pindah ruas menjadi Tb larut sama dengan delta Tb plus Tb pelarut. Tb larut sama dengan delta Tb nya tadi sudah kita ketahui 1,04 plus 100 dari Tb pelarut. Maka Tb larut sama dengan 101,04. Berikutnya kita bahas soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 diketahui ada massa NaCl sama dengan 5,83 gram dan massa H2O sama dengan 100 gram, Kb H2O sama dengan 0,52, ArNa sama dengan 23, dan ArCl sama dengan 35,5. Jadi langkah pertama kita mencari delta Tb. Rumus dari delta Tb adalah Kb dikali M dikali I. Delta Tb sama dengan Kb 0,52 ini dikali rumus M sama dengan gram per meter. Karena belum mengetahui mr-nya, jadi kita mencari mr dari Na dan Cl yaitu 23 dan 35,5, kita jumlahkan menjadi hasil 58,5. Jadi kita masukkan 5,85 per 58,5 dikali 1000 per 100 dikali 2.
delta TB sama dengan 0,52 dikali 2. Delta TB sama dengan 1 dikali 0,4. 1,04. Lalu mencari TB larut. Karena yang dicari TB larut, maka delta TB sama dengan TB larut min TB pelarut. Nah, berhubung yang dicari TB larut, maka pindah ruas menjadi TB larut sama dengan delta TB plus TB pelarut. TB larut sama dengan 1,04, ini yang sudah kita dapatkan, plus 100. TB larut sama dengan 101,04. Jadi hasilnya adalah 101,04. Selanjutnya kita bahas nomor 6. Jadi di nomor 6, di soal nomor 6 diketahui VCaOH2 sama dengan 800 mili dan MCaOH2 sama dengan 0,5. P sama dengan 1,25 dan MR sama dengan 74. Rumusnya adalah kita mencari M dan juga massa. Rumusnya adalah M sama dengan gram per MR sama dengan dikali 1000 per V. Karena M sudah diketahui 0,5, maka 0,5 sama dengan gram per MR. MR-nya 74 dikali 1000 per V. V sama dengan 800. Lalu ditulis 0,5 sama dengan gram per 74 dikali 5 per 4, hasil dari 1000 per 800. Maka hasilnya adalah gram sama dengan 0,5, karena pindah ruas maka ditulis gram sama dengan 0,5 dikali 74 dikali 4 per 5. Gram sama dengan 0,1 dikali 74 dikali 4 per 1. Maka hasil dari gram CaOH2 sama dengan 29,6. Selanjutnya kita mencari gram pelarut. Rumus dari gram pelarut adalah P dikali V, yaitu 1,25 dikali 800 yang menghasilkan 1000 gram. Jadi hasil dari gram pelarut yaitu 1000. Jadi kesimpulannya gram dari CaOH2 sama dengan 29,6 dan juga gram pelarut 1000 gram. Berikutnya kita bahas nomor terakhir, yaitu nomor 7. Di soal nomor 7 kita disuruh menyebutkan sifat koligatif titik beku dan juga penerapan sifat osmotik dari kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sifat koligatif titik beku, ada penggunaan garam pada pengawetan cairan es. Garam di sini yang dimaksud adalah garam dapur. Yang nomor 2, penggunaan garam dapur untuk mencairkan es. Dan yang ketiga, penggunaan etilen glikol pada radiator mobil. Lalu sifat osmotik, yang pertama ada infus darah atau proses pada mesin cuci darah. Yang kedua, penggunaan garam untuk membunuh lintah. Dan yang terakhir, penyerapan air oleh akar tanaman. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial berikut bisa bermanfaat dan juga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.